Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Alberkati Septiani, NIM 23010190089. Saya dari kelas PAIG. Di sini saya akan menyelesaikan tugas media pembelajaran. Kita mengambil subtema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Pertama, pengertian Al-Quran dan Hadis. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'ana, yang berarti membaca atau bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa itu hadis? Dari kata hadasa, yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau takrir Rasulullah SAW. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hadis warisan Rasulullah SAW. Dudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun, dalam perjalanannya, hadis Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hadis qauliyah. Secara bahasa, qaul berarti ucapan dan perkataan, sedangkan hadis qauliyah berarti hadis yang disandarkan dari perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah. Secara bahasa, fi'il berarti perbuatan dan tindakan, sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis takririyah. Secara bahasa, takrir berarti ketetapan, sedangkan hadis takririyah berarti hadis yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala
menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alamnya. Fungsi Al-Quran secara garis besar yaitu yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran, yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.